Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 paralel K1 akan mempresentasikan terkait tugas pasca UTS, yaitu penjelasan kode secara lebih rinci dari yang telah kami buat sebelumnya. Anggota dari kelompok kami ada Fakih dengan NIM G6401231063, kemudian Hanifah dengan NIM G6401231067, dan saya sendiri, Fasya, dengan NIM G6401231068, dan terakhir Noval dengan NIM G6401231071. Untuk pembahasan yang akan kami eh, jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu pertama terkait mode pengalamatan, kemudian instruksi aritmetika, kemudian register yang terlibat dalam pemanggilan interrupt, dan terakhir data dependensi atau data hazard dalam program kami. Untuk yang pertama akan kami bahas yaitu terkait mode pengalamatan. Sebelumnya, mode pengalamatan ini menjelaskan dari mana sebuah instruksi assembly mengambil operannya, apakah langsung dari nilai tetap atau memori atau dari register. Di bagian slide ini terdapat kita sebutkan juga di sini ada, jadi yang telah kami pelajari itu ada immediate, direct, indirect, register, register indirect, displacement, dan stack. Namun pada kode kami itu hanya terdapat tiga mode pengalamatan. Yang pertama ada direct addressing, kemudian register addressing, dan terakhir immediate addressing. Yang pertama direct addressing. Jadi di sini ini adalah mode di mana effective address atau EA itu sama dengan alamat tetap di memori. EA sama dengan A. Jadi di sini address itu langsung diisi dengan dia merefer kepada address yang lain. Jadi contohnya di sini ada move AX sama dengan move AX, message. Instruksi ini menyuruh CPU-nya untuk mengambil isi dari alamat message di segmen .data lalu memuatnya ke dalam register AX. Lalu kemudian untuk yang kedua ada register addressing. Di sini eh, datanya diambil dari register langsung, jadi bukan dari memori atau nilai langsung. Contohnya di sini ada move EBX, AX yang berarti di sini eh, isi dari register EAX itu disalin dan kemudian diisi pada register EBX. Di sini juga disebutkan contoh-contoh lain dalam kode kami itu ada imul EBX, XOR EDX, EDX, dan terakhir IDIF ECX. Kemudian mode pengalamatan yang ketiga yaitu immediate addressing. Kalau yang ini dia berarti operannya itu diisi langsung dengan nilai tetap yang ditulis di instruksi. Contohnya di sini ada move EX, 100, ada EBX, 1, dan move ECX, 2. Move X, 100 di sini contohnya berarti register EX itu diisi dengan nilai 100 langsung gitu. Jadi tidak ada eh, pengalamatan yang merefer kepada alamat lain atau register lain. Di sini juga saya berikan contohnya ada panel CPU-nya dan di sini tuh kita bisa lihat juga ada register-registernya yang mana nanti tuh setiap langkah dari baris kodenya itu bakal langsung tertulis di sini. Jadi misalnya ketika di move EX 100 itu berarti nanti di EX-nya bakal tertulis 100 gitu. Dan yang di sini itu adalah SS-an untuk ketika posisi terakhirnya gitu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai instruksi aritmatika. Nah, di sini tuh kami mendapatkan kemarin menghitung kumulatif 1 sampai N, yang dimana N kami adalah 100. Dan kami menggunakan rumus deret jumlah yaitu N dikali N tambah 1 dibagi 2. Nah, kemudian saya akan menjelaskan instruksi aritmatikanya dalam kode kami. Jadi pertama tuh di sini ada move x, 100, yang dimana eh, nilai N 100 ini disimpan ke register EAX. Selanjutnya ada move EBX, X, yang dimana nilai X 100 itu disalin ke EBX sehingga nilai EBX menjadi 100 juga. Selanjutnya ada add EBX, 1, yang dimana register EBX itu ditambah 1 sehingga nilai EBX N tambah 1 menjadi 101 nilainya sekarang. Selanjutnya adalah imul EBX. Imul EBX adalah jadi dia mengalikan si EAX dengan nilai EBX tadi yang sudah menjadi 101 sehingga hasilnya yaitu menjadi 10.100 dan hasil 10.100 itu disimpan di EAX kembali. Selanjutnya ada store EDS, EDX, EDX. Nah, jadi di sini tuh step sebelum IDIF IDIF atau pembagian dilakukan. Jadi di EDX ini tuh di-clearkan dulu sehingga nanti si EDX dan EX tuh akan hasilnya bakal menjadi 64 bit untuk ketika dibagi. Nah, selanjutnya adalah move ECX, 2. Nah, itu menyimpan nilai 2 ke dalam si ECX itu. Nah, selanjutnya adalah IDIF ECX, yaitu proses utamanya dari rumus kami yaitu membagikan
EAX yang tadi 10.100 dengan ECX yaitu 2. Dan hasilnya adalah 50-50. Dan terakhir di sini ada satu yaitu mencetak nilai hasilnya yaitu 50-50. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya itu register yang digunakan untuk interrupt. Nah, sebelumnya di sini mungkin secara singkat aja, saya akan menjelaskan bahwa di section data ini kan nanti akan disimpan pada memori. Nah, di sini misalkan untuk yang label match ini itu ada sebuah string yang panjangnya sekitar 32 karakter termasuk dengan null terminatornya di belakangnya. Nah, tetapi karena indeks di memorinya dimulai dari nol, maka eh, dia akan menggunakan byte memorinya dari indeks ke 0 sampai 31 dan kemudian ada label new line, dia akan melanjutkannya dari label ke 32 gitu. Dan di sini Newline juga sudah bawaan yaitu kodenya 0x 0a atau nilai 10. Nah, kemudian langsung aja untuk di interruptnya. Jadi di sini interruptnya itu sistem call-nya bawaan dari Davis itu ada dua, yaitu interrupt 2 dan interrupt 1. Untuk interrupt 2 sendiri, dia akan mengambil string berdasarkan alamat memori yang ada di EAX-nya. Misalkan di interrupt pertama, komennya itu kan terakhir adalah move EAX, message. Nah, di sini interrupt 2 ini akan membaca kondisi terakhir dari EAX. Dan karena nomor kodenya 2 interruptnya, maka dia akan mengambil alamat memori sesuai di EAX, yaitu alamat memori ke 0. Nah, tadi kan di alamat memori ke 0 itu ada label message. Nah, makanya nanti dia akan mengoutputkan di konsolnya itu menghitung kumulatif 1 sampai 100 string yang tadi ada di message. Kemudian untuk interrupt yang kedua, di sini kita menggunakan INT1. Nah, ini itu sebenarnya perhitungan yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya untuk kumulatif 1 sampai n. Nah, karena di sini kodenya satu, kalau interrupt satu itu berarti dia mengambil literal value dari EAX-nya. Jadi bukan mengambil alamat memori. Nah, karena EAX ini terakhir adalah nilainya 5050, maka langsung aja dia mengeluarkan integernya yaitu 5050. Nah, untuk interrupt ketiga ini kurang lebih sama kayak interrupt pertama, yaitu untuk membaca string dari alamat memori. Nah, di sini ada move EAX, new line, kemudian int2. Kondisi terakhir EAX-nya itu adalah 32. Maka dia akan mencari alamat memori yang posisinya di indeks ke 32, yaitu ada new line tadi. Nah, makanya nanti dia akan mengoutputkan hasilnya itu adalah menghasilkan new line gitu di konsolnya. Tapi langsung ke bagian terakhir yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke data dependency atau data hazard. Dalam hal ini kita akan membahas tiga tipe data dependency. Yang pertama adalah true dependency atau read after write. Yang kedua adalah write after write atau auto dependency. Dan yang ketiga adalah write after read atau anti dependency. Mungkin kita akan masuk ke dalam yang pertama dulu, read after write atau raw atau true dependency. Di sini kita nemuin cukup banyak dependensi. Mungkin gini, tool dependency adalah sebuah ketergantungan yang paling krusial di mana instruksi berikutnya membutuhkan hasil dari instruksi sebelumnya tidak dieksekusi dengan benar. Seperti itu. Misalnya kayak baris 9 dan baris 10. Itu ada INT2 membutuhkan alamat message dari EAX, sorry, alamat message di EAX dari EAX message untuk dieksekusi dengan benar seperti itu. Dan juga baris 12 dan baris 13 setelah move EBX, EAX membutuhkan nilai 100 di EAX dari move EAX, 100. Mungkin seperti itu untuk tool dependensinya. Kita lanjut. Oke, sekarang write after write dependency atau anti dependency atau auto dependency. Sorry, mohon maaf. Hazard ini tuh bisa terjadi jika dua instruksi menulis ke lokasi yang sama. Jadi ada variabel, ada register mungkin lebih tepatnya diisi oleh dua instruksi yang sama. Misal baris 12 dan baris 15. Mov EAX, 100 dan imul EBX sama-sama menulis ke EAX. Tapi imul harus menulis setelah move seperti itu. Dan yang terakhir adalah write after read atau dalam hal ini di pelajaran kita lebih dikenal dengan anti dependensi. Hazard ini terjadi ketika sebuah instruksi menulis ke register yang akan dibaca oleh instruksi sebelumnya. Misal dalam hal ini baris 13 dan baris 15. Email EBX yang menulis ke EX bisa berpotensi menjadi WR hazard dengan move EBX. EX yang membaca EX. Jika move EBX tersebut dieksekusi sebelum move EBX, EX, maka EBX akan mendapatkan nilai yang salah. Nah, itu yang terjadi pada write after read dependensi yang ada di kode kita. Mungkin seperti itu adalah membahas tentang data dependensinya, sebelumnya juga sudah dibahas tentang interrupt, tentang aritmatika, dan juga tentang pengalamatan. Maka dengan ini mungkin presentasi kode kita telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.